Khawatir soal aspek keselamatan, WHO hentikan uji coba hidroksikloroquine yang dikonsumsi Trump untuk menangkal COVID-19. Pengujian obat malaria hidroksikloroquine sebagai pengobatan COVID-19 telah dihentikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO karena kekhawatiran akan aspek keselamatan penggunanya. Percobaan di beberapa negara sementara ditangguhkan sebagai tindakan pencegahan, kata WHO pada hari Senin 25 Mei. Penghentian itu terjadi setelah studi medis baru-baru ini mengatakan obat itu dapat meningkatkan resiko pasien meninggal akibat COVID-19. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia meminum obat itu untuk menangkal virus. Presiden Amerika Serikat telah berulang kali mempromosikan obat anti-malaria itu, tindakan yang tak sejalan dengan saran tenaga medis dan peringatan dari pejabat di bidang kesehatan yang mengatakan bahwa obat itu bisa menyebabkan masalah jantung. Pekan lalu, kajian yang dimuat jurnal ilmiah Lancet menyebutkan penanganan pasien COVID-19 dengan obat anti-malaria hidroksikloroquine sama sekali tidak ada manfaatnya. WHO yang menjalankan uji klinis berbagai obat untuk menilai mana yang mungkin bermanfaat dalam mengobati COVID-19 sebelumnya mengatakan prihatin atas laporan bahwa sejumlah orang berusaha mengobati diri sendiri dan mengalami komplikasi serius. Pada hari Senin 25 Mei, para pejabat di Badan Kesehatan PBB mengatakan hidroksikloroquine akan dihapus dari uji coba tersebut sambil menunggu penilaian terhadap aspek keamanan. Kemungkinan meninggal dan alami komplikasi detak jantung. Hidroksikloroquine aman bagi pasien malaria serta pasien lupus atau artritis. Namun tidak ada uji klinis yang merekomendasikan hidroksikloroquine bagi pasien yang terjangkit virus corona. Kajian terbaru melibatkan 96.000 pasien COVID-19. Dari jumlah itu, hampir 15.000 di antara mereka diberikan hidroksikloroquine, baik sebagai obat tunggal maupun dengan didampingi antibiotik. Hasil kajian menyebutkan pasien-pasien yang besar kemungkinan meninggal di rumah sakit dan mengalami komplikasi detak jantung adalah mereka yang mengkonsumsi hidroksikloroquine. Tingkat kematian antara kelompok pasien COVID-19 sebagai berikut. Hidroksikloroquine sebesar 18%, kloroquine sebesar 16,4%, pasien-pasien yang tidak mengkonsumsi hidroksikloroquine dan kloroquine sebesar 9%. Adapun pasien yang diberikan hidroksikloroquine atau kloroquine yang digabungkan dengan antibiotik, tingkat kematian mereka bahkan lebih tinggi. Para peneliti mewanti-wanti bahwa hidroksikloroquine sebaiknya tidak diberikan di luar uji klinis. Ketika ditanya mengenai kajian yang dimuat jurnal Lancet ini, Koordinator Gugus Tugas Gedung Putih Penanganan Virus Corona, Dr. Deborah Bird, mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) telah sangat jelas mengenai kerisauan tentang penggunaan hidroksikloroquine sebagai obat pencegahan virus corona atau perawatan pasien COVID-19. Dr. Marcos Espinal, Direktur Organisasi Kesehatan Pan-Amerika, bagian dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, menekankan bahwa tidak ada uji klinis yang pernah merekomendasikan hidroksikloroquine sebagai obat penanganan pasien COVID-19. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dirinya mengkonsumsi hidroksikloroquine untuk menangkal virus corona. Berbicara di Gedung Putih, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa baru-baru ini dia mulai mengkonsumsi obat untuk penyakit malaria dan lupus tersebut. Saya mengkonsumsinya selama sekitar 1,5 pekan dan saya masih di sini. Saya masih di sini, ujarnya. Trump yang berulang kali menyanjung hidroksikloroquine menyebut banyak tenaga kesehatan mengkonsumsi obat tersebut.
Anda akan terkejut betapa banyak orang mengkonsumsinya, terutama para pekerja di garis depan sebelum mereka tertular. Para pekerja di garis depan banyak-banyak yang meminumnya, paparnya kepada para wartawan. Kebetulan saya juga mengkonsumsinya. Apa yang dikatakan Lembaga Kesehatan Amerika Serikat, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC mengatakan tidak ada bukti obat-obatan atau jenis terapi yang bisa mencegah ataupun menangani COVID-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) bulan lalu merilis arahan bahwa hidroksikloroquine tidak tampak aman dan efektif. FDA mengutip sejumlah laporan bahwa obat tersebut bisa menyebabkan masalah ritme jantung pada pasien-pasien COVID-19. Lembaga itu mewanti-wanti agar obat tersebut tidak digunakan di luar rumah sakit. Izin telah dikeluarkan untuk penggunaan sementara jika uji klinis tidak bisa dilakukan. Apa hal lain yang dikatakan Trump? Saat ditanya apakah staf dokter Gedung Putih merekomendasikan agar dirinya mengkonsumsi obat itu, Trump mengaku telah bertanya soal itu. Saya bertanya kepadanya, bagaimana menurutmu? Dia berkata, ya kalau Anda menginginkannya. Saya bilang, ya saya menginginkannya. Sang presiden mengklaim dirinya mengalami 0 gejala virus corona dan sering diuji. Dia menambahkan dirinya juga mengkonsumsi suplemen zinc harian. Trump mengklaim bahwa hidroksikloroquine sepertinya punya dampak. Mungkin berdampak, mungkin tidak. Tapi jika tidak, Anda tidak akan sakit dan mati. Trump menepis berbagai laporan mengenai efek samping buruk akibat mengkonsumsi hidroksikloroquine. Menurutnya, satu-satunya hal negatif yang dia dengar adalah dari sebuah kajian yang mencermati ketika obat itu diberikan kepadanya, orang dalam kondisi yang luar biasa parah. Dia juga mengklaim bahwa laporan yang sangat tidak saintifik dilakukan oleh orang-orang yang bukan fans Trump. Trump tampaknya merujuk pada kajian awal pada April lalu terhadap sejumlah pasien COVID-19 di rumah sakit yang dikelola pemerintah Amerika Serikat untuk para veteran militer. Kajian itu menyebut hidroksikloroquine tidak punya faedah dan bahkan mungkin menyebabkan kematian lebih banyak. Selama beberapa pekan terakhir, Trump selalu mendorong obat tersebut sebagai obat yang berpotensi mencegah atau menyembuhkan pasien-pasien COVID-19. Meski sejumlah pejabat pemerintah di bidang kesehatan memberikan peringatan. Bagaimana pendapat para ahli kesehatan? Menurut para dokter, obat itu punya potensi menimbulkan efek samping, termasuk gejala gagal jantung, pemikiran bunuh diri, serta tanda-tanda penyakit liver. Kalaupun digunakan, mereka menyebut obat itu harus dipakai dengan sangat berhati-hati. Dua kajian terkini, yang keduanya melibatkan sekitar 1.400 pasien COVID-19 di New York, tidak menemukan manfaat apapun dari konsumsi hidroksikloroquine. Kajian lainnya yang dilakoni beberapa peneliti Prancis melibatkan 84 pasien rumah sakit yang mengkonsumsi obat itu dan 97 lainnya yang menjalani perawatan standar. Hasilnya, hidroksikloroquine disebut tidak punya dampak lebih baik atau lebih buruk. Bulan lalu, Asosiasi Medis Amerika, Asosiasi Apoteker Amerika, dan Komunitas Apoteker Sistem Kesehatan Amerika merilis pernyataan bersama yang menentang penggunaan hidroksikloroquine serta beberapa obat lainnya sebagai pencegahan COVID-19. Tolak penggunaan kloroquine, ahli vaksin Amerika Serikat dipecat. Direktur Biomedical Advice Research and Development Authority atau disingkat dengan BARDA, Rick Briggs dipecat dari jabatannya karena menolak menggunakan obat kloroquine yang dipromosikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melawan virus corona COVID-19. Briggs sebagai Kepala Badan Amerika Serikat yang bertanggung jawab mengembangkan vaksin melawan virus corona mengatakan telah dipecat dari pekerjaannya pada Selasa tanggal 21 April 2020 dan dimutasi ke posisi yang lebih rendah di National Institute of Health.
Saya percaya transfer ini sebagai tanggapan atas desakan saya bahwa pemerintah menginvestasikan miliaran dolar yang dialokasikan oleh Kongres untuk mengatasi pandemi COVID-19 ke dalam solusi yang aman dan diselidiki secara ilmiah, bukannya dalam obat-obatan, vaksin, dan teknologi lain yang tidak memiliki keunggulan ilmiah, ujar Briggs dalam sebuah pernyataan kepada media Amerika Serikat pada hari Rabu 22 April waktu setempat. Dia menambahkan langkah itu adalah bentuk respon langsung penolakannya terhadap arahan sesat untuk mendukung penggunaan obat malaria, klorokuin, dan hidroksiklorokuin untuk virus corona. Sejak pertengahan Maret, Trump yang didukung oleh saluran Fox News yang konservatif telah menganjurkan penggunaan obat klorokuin untuk mengobati infeksi COVID-19. Berdasarkan sedikit bukti dari penelitian tentang keamanan atau efektivitasnya. Meskipun para penasihat sainsnya sendiri telah menyarankan perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut, tetapi Trump berulang kali mendorong penggunaan obat itu dengan klaim bahwa pengobatan bisa jadi hadiah dari Tuhan untuk melawan pandemi virus corona baru. Selain itu, pada hari Selasa, hasil studi hidroksiklorokuin terbesar yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa obat tersebut tidak bermanfaat untuk mengobati penyakit dibandingkan perawatan standar. Bahkan, fakta menunjukkan bahwa penggunaan hidroksiklorokuin lebih banyak dikaitkan dengan kematian. Briggs pun mengatakan akan meminta Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan untuk menyelidiki politisasi administrasi Trump terhadap BARDA dan para ilmuwan yang menekan untuk mendukung perusahaan-perusahaan dengan koneksi politik. Mengesampingkan saya di tengah pandemi ini dan menempatkan politik dan kronisme di depan sains telah menempatkan kehidupan dalam resiko dan menghambat upaya nasional secara aman dan efektif mengatasi krisis kesehatan masyarakat yang mendesak ini. ID bantah klorokuin fosfat bisa jadi obat corona. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PBID) menepis obat malaria klorokuin fosfat bisa menjadi obat virus novel corona atau COVID-19. Belum ada obat yang bisa menyembuhkan infeksi virus ini. Sekretaris Satgas COVID-19 PBID, Dia Agustina Waluyo mengatakan, hingga saat ini juga belum ada obat khusus untuk mengobati pasien yang terjangkit virus ini. Jadi, semua yang diobati sesuai gejala. Kalau demam, diberikan obat demam, pilek, batuk, diberikan obat pilek dan batuk. Kemudian, kalau sampai gagal nafas, ya pakai ventilator. Katanya ditulis Selasa, 17 Maret. Kendati demikian, ia menegaskan 90% kasus virus ini bersifat ringan. Untuk mencegah penularan virus ini, ID mendorong masyarakat benar-benar menerapkan isolasi di rumah atau social distancing sesuai anjuran pemerintah. Sebelumnya, netizen sempat dihebohkan adanya kabar obat anti-malaria klorokuin fosfat atau klorokuin fosfat dapat menyembuhkan pasien virus corona. Informasi tersebut bahkan diperkuat dengan riset yang menunjukkan ada kemanjuran dalam mengobati COVID-19. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Dan silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di konten berikutnya. See you, salam kepoin info.